One, two, three, welcome to Podcast Juice. Hi guys, welcome to my podcast channel. This is the first time aku podcast dan di sini kita sedang punya bintang tamu yang sangat spesial. Kira-kira siapa ya orangnya dan kira-kira kita membahas apa nih? Oke, langsung aja kita sambut Julia. Duduk. Kasih. Oke, by the way kenalin dulu dong nama lu tuh siapa? Kan banyak yang belum tahu. Halo guys, nama gue Julia Urli. Kalian bisa panggil gue Julia. Oke, umur lu berapa? Umur gue 17 tahun. Oke, di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Oke. Akhir-akhir ini gue dengar berita ada satu kasus yang sangat sadis, yaitu seorang gadis berumur 15 tahun diperkosa oleh 14 orang. Wah, gila sih. Wah, sadis banget ini. 14 orang. Nah, kita bahas tragedinya dulu biar lebih jelas. Tragedinya itu si korban ingin membeli bakso. Tapi hampir jam 12 malam dia belum pulang. Ya otomatis emaknya nyariin dong. Dia khawatir. Terus singkat cerita di hari Selasa ada seseorang yang ditelepon oleh temannya, dikabarkan Bawa si korban. si korban ditemukan. Terus si seseorang ini langsung bergegas memberitahu emaknya, lalu emaknya bergegas menghampiri tempat tersebut. Ternyata tempat tersebut adalah dia di kafe. Terus dia pulang, dia cerita ke emaknya bahwa dia telah diperkosa 14 orang. Lalu emaknya bergegas lapor ke polisi. Lalu pelakunya baru ditangkap 9 orang, 5 orangnya ini masih buronan. Tapi yang anehnya itu kan dia ditemukan di kafe. Dia pernah disekap 2 hari, tapi nggak tahu disekap di mana. Sedangkan dia ditemukan di kafe. Jadi mungkin bisa jadi dia disekap di kafe, maksudnya. Tapi kan kafe kan tempat rame. Sekarang kita kalau misalnya mau nyulik orang atau sekap orang kan di tempat yang sepi gitu. Itu menjadi tanya-tanya sih. Bisa kayak terus pihak kafenya nggak tahu apa gimana gitu ya kan. Kira-kira gimana pendapatmu? Itu BTW dari daerah mana itu kasus? Aceh. Oh iya Aceh. Aceh. Terusan. Wow. Kan setahu gue Aceh itu kayak ituan ya, apa sih, orang-orangnya tuh pada gimana sih, maksudnya tuh kayak tertutup bajunya. Iya. Kayak sopan-sopan. Orang-orangnya kan misalkan kalau di Aceh aja, kalau maling aja kayak dipotong tangannya, cambuk, terus kalau yang berzina kayak dicambuk gitu. Kasihan sih ya, sama si korban, karena kan baru umur 15 tahun. Itu kan masih masa-masa remajanya. BTW emang yang si pelakunya itu umur berapa? 15. Enggak, pelakunya. Oh, pelakunya remaja kayak 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun. Jadi kayak sepantaran, Iya, sepantaran kita. beda berapa tahun doang lah ya. Itu kan kalau anak lakinya itu kan namanya masa remaja gimana sih ya, kayak puber. Iya, Terus kayak hawa nafsunya itu kayak meningkat. Ya tapi jangan dipelampiasin ke anak orang juga. Pasti tuh si korban itu kayak gimana ya, Trauma. Iya, kayak punya rasa trauma yang berat, rasa malu. Terus juga kayak diomongin sana sini, dia jadi putus asa, mengurungkan diri. Nah iya, itu bikin itu banget. Itu pasti dia tuh kayak mempunyai trauma banget. Itu kan kalau kita kan kayak di masa-masa remaja gitu kan kayak pengen senang-senang gitu ya. Terus dia malah ngerasain yang trauma gitu. Kasian juga, apalagi kan dia kan pasti punya cita-cita yang tinggi. Gara-gara masalah itu dia kayak gimana gitu. Iya, putus asa. Terus kayak nggak mau sekolah lagi karena dengar omongan-omongan yang nggak enak.
apalagi ya kan setahu gue kalau di Aceh itu kayak sopan gitu. Terus gimana maksudnya tuh kayak kok bisa kayak diikuin gitu tuh si korbannya mungkin. Nah, dari pelaku 14 orang itu tuh ada kakak kelasnya, jadi kayak mungkin aja si korban hampir tahu pelakunya tuh siapa aja gitu. Kalau Satu lingkungan. iya, satu lingkungan sekolah. Mungkin antara si korban sama si salah satu pelakunya tersebut itu kayak punya konflik. Misalkan dari hal percintaan, kayak gimana sih, kayak Mungkin ditolak cintanya. Oh, gitu. Iya, kan sebetulnya kan gitu kayak wah, kok ditolak gitu. terus dia ngerasa keren, Iya, aja loh. Iya, liatin aja lo, gencer lo. Tapi menurut lo ada nggak sih faktor lain yang dari si korban, kan belum tentu si pelaku yang salah juga gitu kan? Oh, dari si korban cewek dulu nih ya. Buat kalian juga yang di rumah, kalau berpakaian, kalau mau istilahnya kalau pengen keluar atau mau beli bakso, iya bakso sekali apalah itulah, Mungkin dia usahakan, pakaian terbuka, pakaiannya yang sopan, ucapan dan tata bicaranya itu kayak sopan gitu. Kan kalau kalian tertutup, kayak bukan tertutup sih, kayak terbuka, kayak mengundang hal-hal negatif. Faktor lainnya kan bisa jadi si korban pakaiannya, penampilannya, atau cara bicaranya tuh yang bikin sakit hati si pelaku. Iya, si pelaku. Jadi ya Kayak membuat si mengundang pelaku hal-hal itu negatif. mengundang Iya. gitu. Oke, kira-kira lo ada nggak sih satu cerita yang sama dengan kasus ini? Nggak harus sama sih, tapi kan ini jatuhnya kayak Sejenis lah ya. seksual lah gitu. Kira-kira ada nggak? Ada, kebetulan saudara gue sendiri yang ngalamin. Saudara? Enggak, saudara jauh. Gue kaget. Saudara sendiri dong. Megat. Gini ceritanya, kan dia lagi main nih ya, rame-rame sama 8 orang itu cewek, 2 orang itu cowok. Dia main di salah satu rumah si cowok, kita sebutin nih A. Rumahnya itu sepi. Waktu itu kayak masih siang hari gitu, sepulang sekolah. Kan karena orang tuanya udah kerja jadi sepi, rumahnya cuma dia doang. Dia bawa teman-temannya lah tuh semuanya. Jadi ada Main ke rumah. Iya, main ke rumah, ada 10 orangan. 2 laki-laki, sisanya itu perempuan. Lalu satu laki-laki itu kayak ngajakin nonton film, entah itu film horor atau film apa, kan kita nggak tahu kan, karena gue nggak ada di situ. Yang tahu saudara itu gue dapat cerita dari saudara aja. Terus satu cowok ngajakin nonton, tapi satu cowok yang si B itu dia nggak mau, terus dia ngajak kayak yang gak mau itu tuh 4 cewek sama 1 cowok, jadi berlima. Nah, yang berlima itu dia kabur, dan sisanya itu berlima ada di rumah tersebut dan nonton film. Nah, gue lebih tersingkat aja nih. Keesokan harinya, saudara gue itu buang air kecil. Terus dia kayak ngerasa kesakitan di daerah kelamin itu. Terus dia nanya sama orang, bukan nanya sih, kayak ngomong, kayak ngasih tahu kalau ini dia tuh sakit. Terus abangnya nanya, emang lu ngapain, kok bisa sakit, apa lagi karena halangan atau gimana? Akhirnya dia jujur, sejujur-jujurnya dia cerita sama keluarganya kalau dia itu kemarin itu apa tuh itu kayak itu dah pokoknya kayak dipelecehkan. Ya itulah semacam bahasanya ya. 5 orang itu Ya 5 orang di dalam ruangan gitu. yang nonton film itu. Iya. Sama si satu cowok itu. Ya mungkin ganti-ganti sih kayak gitu. Kayak mungkin kayak kasus itu kali ya. Tapi Oh iya. kan kalau itu kan lebih banyak sadis cowoknya, lah. kalau ini lebih 12 orang. Terus abangnya kayak marah, kok bisa mau digituin. Mungkin karena dia baru SD, bukan umur sih, kelas 3-an, tapi jangan polos-polos juga lah ya. Terus dia kayak kagak tahu apa-apa, mungkin
kayak polos gimana sih Ya, yang belum polos? belum ngerti Iya. apa itu dilecehkan, apa itu Terus kan belum belajar ah, itu juga kan. mungkin cowoknya kayak meniat untuk mempraktekkan atau gimana gitu, terus cewek-cewek cuma iya aja, tapi juga cewek kan udah gampang dibodohin. Kalau enggak sekarang enggak lah, enggak. Terus abangnya tuh kayak nyamperin ke si korban selanjutnya satu persatu, ditanyain kalau dia buang air kecil itu dia ngerasain sakit gak. Dan kebetulan ada salah satu sih, kayak beberapa juga ngerasain sama kayak saudara gua. Nah pas mereka di sidang itu ada 8 orang sama keluarganya si saudara gue itu kayak ditanyain satu persatu. Terus ternyata tuh ada yang di dalam ruangan, ada yang enggak. Terus itu tuh kayak yang enggak itu kayak di suatu tempat yang sepi. Kayak dulu tuh kayak masih ada kebun-kebun kan, tahu kebun-kebun, tapi nggak di kebun juga lah ya. Tapi kebanyakan rata-rata ditemukan di berita juga kayak di kebun-kebun gitu sih. Iya. Melalui CCTV. Wih, kebun ada CCTV-nya. Enggak, rumah orang mungkin mengarahkan ke situ Iya. juga kan kita nggak tahu. Iya. Atau buat CCTV buat maling motor, buat itu kan bisa jadi Iya kan, sih. makanya dipasang. Kalau ketangkep Emang tahu bahasa. Terus mereka pada menjelaskan siapa aja si para pelakunya. Nah kebetulan tuh pelakunya itu rumahnya sama-sama deketan, kayak depan-depanan gitu. Tetangga. Iya tetangga. Lu bayangin aja, lu kayak oh my god. Pelakunya ada yang tetanggaan tuh, sama ada yang rumahnya kayak di sono, kayak sonoan dikit, tapi masih satu RT. Wah saat itu terus akhirnya kayak dikumpulin gitu semuanya tuh. Kayak di sidang, kayak di sidang si pelaku sama si korban itu bisa biar jadi tanggung jawab Pak RT gimana bayarnya, sama orang tuanya. Kan karena orang tua saudara gue itu lapor ke Pak RT, kok ada warganya yang kayak gitu. Terus singkat cerita tuh misalkan gue sebut si A sama si B nya itu dari keluarga yang gak mampu gitu, kayak akhirnya gak bisa berbuat apa-apa kan karena dia itu. Terus dia kayak dibalikan ke kampung, kayak dipindahkan ke kampung gitu. Dipulangin. Iya, kayak sama orang tuanya juga udah lu mending ke kampung aja, gua kayak pesantrenin biar lu taubat apa gimana lah itu. Nggak tahu udah tuh anak. Terus gitu. Terus yang si A-nya itu kan karena dari keluarganya itu kan kayak agamanya agama apa sih namanya itu, kayak agamanya ketat banget tuh. Itu dia sebelum kayak dipindahin ke rumah saudaranya yang lain tuh dia kayak diomelin sama kayak dihajar kayak gimana sih sama kakeknya kayak gimana sih, kayak Shock lah. ya kok cucunya begitu gitu, siapa yang ngajar Malu dong juga malu kakeknya. malu padahal kakeknya juga terkenal loh, orang Nah, sering ibadah, kok punya cucu yang kayak gitu. Tuh akhirnya udah pada pergi semua ya, untungnya si para korban itu nggak ada yang kayak, paling cuma itunya sakit, kagak ada yang kayak apa namanya kayak parah banget kayak sampai hamil, amit nggak ada, cuma paling kayak masih trauma, mungkin trauma berat lah ya. Trauma berat. Itu berarti di lingkungan masyarakat atau enggak keluarga. Iya. Kalau gue juga ada, tapi kayak sebenarnya hampir sama, tapi ini menyangkut dengan lingkungan sekolah nih. Wah. Kan apa ya remaja kan juga sekolah gitu kan. Iya. Pasti kan Mayoritasnya ada nanti. Jadi di rumah gue waktu malam tuh ada polisi. Gue kira tuh kenapa, karena di sini tuh kayak ya mungkin rata-rata narkoba atau gimana. Tapi ternyata ada yang ditangkep. Nah besok paginya sih gue tahu ceritanya kan Dari tetangga apa gimana? Iya. Iya. Kan ada satu rumah yang lagi dibangun, ya otomatis ada tukang bangunan kan. Ya iyalah, siapa yang mau bangun masyarakat? Enggak, warga-warga. Terus itu denger-dengernya dia dilecehkan
apa Sama tukang sama bangunan. anaknya dilecehkan oleh Tukang bangunan. tukang bangunannya. Ih, bangsat banget dong. Terus orang tuanya nggak terima, orang tuanya yang lapor polisi. Terus gue enggak, ini denger cerita itu dari pembantunya, bukan, nggak tahu sih dia pembantunya atau bukan, karena dia suka bersih gitu. Terus ya kita anggap aja pembantunya. Oke. Pembantunya itu pernah dengar anaknya cerita ke emaknya kalau di sekolah itu pada pacaran, Otomatis dan dong. sudah melakukan hal seperti itu. Jadi kan, nah ya kalau misalnya nih di lingkungan sekolah itu sudah banyak yang melakukan hal seperti itu, terus lu belum, pasti kan lu kayak dipojokin nggak sih, kayak lu mah nggak usah ikutan geng kita dah, lu mah belum pernah digituin kan, gitu kan, kayak dipojokin lah gitu. Kok dia tuh Mungkin. kayak gimana ya, kayak bangga kalau dia digituin. Makanya nah itu dia. Terus dia cerita ke maknya bahwa temennya tuh udah melakukan hal seperti itu. Jadi ya Maksudnya dia mau ngikutin karena di sekolah itu pasti dia dipojokin karena dia belum ngelakuin. belum melakukan hal itu Nah, gitu loh, ngerti gak sih? Ya daripada gue nggak punya teman, gue dipojokin, gue bikin gitu kan. Ya kira jadi mah Maunya itu sama Tukang bangunan. Wow. terus ya udah ada gitu sih, maksudnya kayak ada sangkut pautnya sama lingkungan sekolah gitu lah, maksudnya kayak Parah sih ya. Parah. Itu tuh kayak masuknya juga ke hak asasi manusia nggak sih? yang lagi kita belajarin juga kan, maksudnya kayak ya nggak harus ngikutin dari mereka. Iya kan, berarti itu si korban itu nggak tahu mana yang buruk, mana yang baik. Atau enggak misalnya nih, kan pasti kan misalnya lagi istirahat kan pada ngobrol-ngobrol, ngerumpi tentang hal seperti itu. Iya. Lo kalau misalnya nggak diajakin ngobrol atau nggak ditemanin, lo rekam aja percakapannya, terus lo laporin lah ke guru. Nah, Ya nggak? bisa Maksudnya jadi kayak, bukti kalau dia tuh kayak gitu kan. jadi kan otomatis ya maksudnya nggak perlu lo harus melakukan hal yang sama seperti itu gitu. Ya, pergaulan bebas bisa datang dari mana aja sih, ya kalangan lingkungan. Tapi kalau lingkungan sekolah sih gue justru kayak kaget banget ya kan, kalau di lingkungan sekolah itu kayak gue tuh rasanya kalau di lingkungan sekolah tuh kayak fokusan banget sama pelajaran gitu. Kalau di rumah beda lagi kan, kok bisa-bisanya anak sekolah pada kayak gitu. Mungkin tuh dari pergaulannya, Terus kayak ya bujukan iya teman-temannya, cowok-cowok, iya kayak teman-teman Kayak- itu kayak menghasut Menghasut. ya, kayak menggoda juga, iya, kayak ya sekali nggak sih orang Iya. nggak akan kagak hamil nih. iya kagak ada yang tahu. Terus sih kayak teman-teman mikir kayak ayo dong nyobain, kayak Iya, enak gak sih iya, itu jadi ya. kayak dipojokin lah Ah. gitu, kayak lu nggak usah ikutin kita deh, lu mah kan nggak pernah gitu. Iya. Jadi kayak Ini parah banget sih, ya ampun. Jadi untuk kalian itu jangan ikutin ya. ya jangan lah, maksudnya kayak lu cari cara aja gimana Iya. caranya biar mereka ini terciduk gitu loh, entah mungkin merekam percakapan atau kalau misalnya suatu saat mereka ketahuan lagi Iya. gitu di depan mata lu rekam aja udah. Iya, siap-siap HP. Ya maksudnya kayak nggak usah ngikutin mereka Iya, lah nggak gitu. usah ikutin mereka. Berarti kalau mereka itu pengen ke jurang, berarti lu juga pengen ikut Nah, dong. dia. Sama-sama mati dah lu. Jadi kan otomatis dia yang kena juga. Iya. Mendingan kita ambil sisi baiknya aja, sisi positifnya itu tinggalin, biarin aja. Kalau mereka pengen seperti itu mah, kita mah yang gak usah. Kita kan temen kan juga bukan satu kelas doang kan, pasti ada dari beberapa kelas. Temenin aja temen yang baik-baik sama lu, yang ke arah yang positif, jangan yang negatif. Terus juga yang gitu aja, jangan gampang mau diajak. Iya, kita tuh jadi cewek harus mahal. Sekalinya dipegang gampar aja. Gampang lu, Sikat. ngapain lu ya megang gue? Ya apa ya? Ya sekalinya misalnya dia megang atau nyolek atau Iya, gimana. kalau kalian digodain jangan terpengaruh sama omongan-omongan buaya. Kalau kalian terpengaruh, Karena ujungnya laki-laki yang kayak gitu ngerusak habis itu ditinggalin. iya, nggak mau bertanggung jawab. Karena pastinya. laki-laki tuh nggak ada bekas, tapi perempuan ada bekas.
bukan bekas doang sih, masih trauma. Iya. Laki-laki mah apaan sih? Ya gampang tuh tinggal nyari lagi orang gue Iya, nggak laki-laki, hidun. iya, laki-laki mah taunya cuma enak doang ego. Hmm. Kalau ngerasain gimana sakitnya, traumanya. Aduh. Oke, nggak berasa nih kita udah di akhir acara. Tapi sebelum penutup, ada nggak sih pesan-kesan buat orang yang nonton video ini? Untuk pesannya untuk perempuan di luar sana, tolong dijaga cara berpakaiannya, terus cara berbicaranya, jangan kalian kayak mengundang hawa-hawa negatif itu. Terus juga kalau kalian mau bergaul, carilah teman yang kayak positif, jangan yang kalian bergaul sama anak-anak yang negatif gitu. Terus juga kasihan orang tua kalian kan biayain kalian untuk berpendidikan, kok kalian malah kayak membalas budinya kayak yang hal-hal negatif gitu. Terus kalau prianya itu ya gue tahu lu tuh kayak masih remaja, terus kayak puber, hormon-hormonnya lagi naik. Apalagi sekarang tuh banyak tampilin film-film atau Oh iya, film-film kayak di yang- sosial media iya, gitu yang jadi kayak untuk buat kita kayak kayak cocok nunjuk ditiru nih. jangan. Enggak lah, nggak cocok guys. Itu film-film itu tuh kayak mengandung apa ya, kayak untuk kayak cowok itu kayak sekalinya nonton kayak film-film gitu kayak wah ini kayaknya tuh ini tuh gitu. Patut tiru ini. Iya. Enggak, patut Udah nggak ditiru, boleh. Kak. Apalagi kan di sosial media juga banyak banget ya, bukan Mhm. bukan di mungkin kalian yang main Film-film FB banyak gitu. Saya nggak tahu tapi saya pernah dengar ceritanya. Ya itulah pokoknya jaga aja ucapannya, bajunya tertutup, Penampilannya. ya tampilannya. Terus Udah kalian kan masih remaja, fokus aja lah sekolah. Kalau kalian pengen main-main nanti ada saatnya. Kumpulin duit aja dulu, nanti baru main-main. Nanti juga pasti ketemu kok sama jodohnya, kan jadi udah diatur. sama yang di atas. Ya. Yang gitu siapa tuh? Terus juga apa ya? Jangan mau langsung tergoda. Iya, terpercaya sama omongan-omongan buaya. Oke guys, segitu aja podcast dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye, jangan lupa subscribe.